Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sahabat GIF dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa sahabat ya, walaupun hanya melalui media YouTube tentunya. Walaupun begitu, senantiasa kita mendoakan sahabat GIF dimanapun berada, semoga sahabat semua dalam kondisi sehat walafiat, rezeki yang melimpah tentunya, dan penuh dengan keberkahan. Tak lupa juga, mana tahu ada sahabat GIF yang lagi kurang enak badan ya, karena beberapa chatting yang masuk di WA tentunya kepada kami ada keluhan yang lagi kurang enak badan ataupun sakit ini sakit itu. Pada video kali ini teriring doa buat panjenengan semua tentunya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat memberikan solusi, yakni kesehatan, kesembuhan secara tuntas atas penyakit sahabat semua. Dan khusus buat sahabat GIF yang masih jomblo tentunya ya, kita doakan juga semoga sahabat yang masih jomblo dalam kondisi sehat dan cepat mendapatkan jodohnya yang terbaik tentunya atas pilihan Allah nantinya ya, itu sahabat ya. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa dimengerti, dan tentunya jangan lupa doakan kami juga sahabat GIF ya. Semoga kami dalam kondisi yang baik dan terus membaik tentunya ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita nggak mediumisasi sahabat ya. Kita hanya ya ngobrol santai, bincang-bincang dengan beberapa anggota. Nggak semua anggota kumpul pada kesempatan kali ini sahabat ya. Karena memang ya ini bukan jadwalnya untuk syuting mediumisasi pada kesempatan kali ini ya, tapi di lain kesempatan tentunya kita syuting lagi untuk mediumisasi ya. Karena perlu diketahui juga, pesan saya tentunya khusus buat anggota kita, isi konten video kita kan kebanyakan mediumisasi ya, baik di Kelana Masa ataupun di channel ini tentunya, yakni mediumisasi tentang menguak mitos dan misteri, juga terkait beberapa penelusuran terkait makhluk gaib ya. Makhluk gaib ini beraneka ragam tentunya. Semua makhluk gaib yang ada di dunia ini, artinya di bumi begitu loh. Iya. Ada juga yang di atas awang-awang lah kalau bahasa orang kita. Di atas angin, itu pun bangsa jin juga. Mungkin penamaannya itu berbeda-beda. Oke, ya, jadi itulah makhluk gaib, yakni kebanyakan bangsa jin. Ya, bangsa jin itu laki-laki ada, perempuan ada, anak-anak ada, yang sudah tua pun ada. Kehidupan bangsa jin tentunya semua tak jauh beda dengan kehidupan kita manusia. Mereka ada yang berumah tangga, ada yang berkembang, punya keturunan dan lain sebagainya. Oke, ya. Makhluk gaib seperti itulah Bang ya. Iya, kira-kira ada yang bikin penasaran ataupun tidak terkait makhluk gaib ya? Sebetulnya gini Gus. Ya boleh. Saya agak penasaran juga kan. Oke. Sebetulnya itu bangsa bunian itu jenis apa gitu Gus? Oh iya. Bangsa bunian ataupun orang bunian. Ya. Iya. Memang ya di video yang lama tentunya, di Kelana Masa kalau nggak salah ingat, kita pernah mediumisasi terkait tentang orang bunian ya. Tapi nggak ada salahnya abang selaku mungkin ya katakanlah anggota baru dari saya bertanya seputaran itu. Mudah-mudahan pertanyaan abang bisa mewakili sahabat GIF dimanapun berada yang menonton obrolan kita tentunya ya. Bangsa bunian ataupun orang bunian itu ya kategori makhluk gaib. Kenapa saya mengatakan gaib? Itu memang nggak terlihat secara nyata seperti kita. Kalau kita kan nyata dan nampak ya. Jadi mereka ya bangsa gaib juga. Apakah mereka tinggalnya satu tempat dengan bangsa gaib, bangsa jin yang lain? Tentunya mungkin berbeda-beda.
Ya, biasanya bangsa Bunian atau orang Bunian itu lebih suka tempat tinggalnya itu di apa namanya, lokasi yang tak jauh dari pantai. Ya, baik di dalam negeri Indonesia ataupun di luar negeri itu kebanyakan seperti itu. Itulah orang Bunian. Lebih dikenal oleh kita bangsa manusia. Sukanya tinggal di kawasan pantai gitu. Iya, ya katakan di sekitaran pantai lah. Pantai. Iya, artinya nggak jauh dari pantai. Ya, kalau kita kan hidup bisa di mana saja. Ya, di pegunungan boleh. Ya, di pinggir pantai ya nggak ada masalah kalau memang orang pinggir pantai begitu loh. Orang Bunian ya seperti itu, makhluk gaib juga lah intinya. Ya. Oh, berarti orang Bunian ini bangsa jin juga tuh? Ya, intinya gaib. Gaib. Iya. Konotasi gaib itu lebih cenderung jin. Jin ya. Iya. Malaikat pun gaib, tapi bukan jin. Bukan jin. Ini beda dengan orang Bunian. Karena namanya kan orang Bunian kan iya, gitu kan. Orang. Kenapa kok dinamakan orang? Sebetulnya itu bahasa kita manusia. Bahasa kita manusia. Iya, lebih tepatnya bangsa Bunian. Bangsa Bunian. Ya, jenis Bunian. Lebih tepatnya seperti itu. Jadi kalau konotasi orang Bunian penyebutannya berarti dia manusia dong. Iya. Nggak begitu. Kan tadi kan orang Bunian kan gitu kan. Berarti kayak manusia kan gitu. Bukan. Iya, berbeda dengan kita. Hanya bahasa kita mungkin di Nusantara ini mengatakan, khususnya di Sumatera lah ya. Mungkin Sumatera, bisa juga mungkin di luar negeri, Malaysia ataupun mana itu orang Bunian untuk enak penyebutannya. Ya seperti itu. Udah paham lah ya, makhluk gaib juga. Iya. Ada pertanyaan dari Bang Iwan? Apakah bisa kita sebagai orang awam, Gus, ketemu gitu sama orang Bunian? Apakah kita sebagai orang awam bisa ketemu dengan orang Bunian? Jawaban saya ya mungkin saja, ya bisa saja kita bertemu dengan orang Bunian. Cuma tidak semudah yang kita bayangkan untuk bisa bertemu atau berjumpa dengan orang Bunian. Tidak semudah yang kita bayangkan, karena alamnya pun sudah berbeda. Kita hidup di alam nyata seperti inilah, mereka di alam di sebalik kita tentunya. Ya seperti itu. Itu ada cara spesial ataupun cara khusus. Kalau bahasa khusus ini identik untuk orang yang berilmu. Ya, cara khusus ini untuk orang yang berilmu. Artinya dengan apa? Dengan ilmu. Ya, dengan ilmu itu bisa berjumpa dengan mereka, bahkan masuk ke alam mereka. Tapi kalau untuk kalangan awam, orang awam, tadi kan pertanyaannya begitu. Untuk orang awam apakah bisa? Ya, ada peluang untuk bisa berjumpa asal tahu bagaimana caranya. Cara yang mudah, bukan harus menembus alam mereka. Karena mereka punya kebiasaan dan punya hobi. Biasanya mereka punya hobi itu sering mendatangi pohon sejenis pohon mangga, tapi bukan pohon mangga. Ya. Pohon kuini? Bukan. Bukan juga. Bukan. Kalau bahasa kita bacang. Bacang ya. Ya. Itu pelajaran yang saya terima, atau ya katakanlah sedikit pengetahuan yang saya pahami, itu mereka bangsa Bunian sering datang atau mendekati pohon bacang. Ya, seperti itu. Mungkin mereka suka dengan buah bacang atau seperti apa, kita kurang tahu pastinya. Ya. Dan ada juga hal yang disukai atau dihobi oleh mereka, yakni asap rokok yang terbuat dari daun nipah. Daun nipah ya. Daun nipah. Itu mereka hobi mendatangi asap rokok yang terbuat dari daun nipah kulitnya seperti itu. Itu. Dari bau wanginya tadi gitu mungkin Gus ya. Perkara dari bau wanginya ataupun tidak kita tak tahu. Ya, tapi mungkin saja bisa dimungkinkan itu mereka suka dengan asap tersebut ataupun bau rokok tersebut karena menurut mereka mungkin wangi ya. Artinya mungkin ya berbeda dengan rokok yang lain. Seperti itu. Jadi ya seperti itulah sedikit yang saya pahami. Tapi untuk lebih jelasnya nanti coba kita gali dengan mediumisasi. Ya, mudah-mudahan nanti ada isi obrolan sedikit yang saya dengar, sedikit pemahaman yang saya pahami ini kira-kira menurut mereka bagaimana, cocok ataupun tidak.
itu nanti kita gali menggunakan mediumisasi, nggak ada masalah lah. Guna untuk menambah pengetahuan kita, kita tanya langsung kepada yang bersangkutan seperti apa nanti isi jawabannya, benar atau tidak, cocok ataupun tidak. Tapi lagi-lagi pesan saya buat semuanya dan buat sahabat gift dimanapun berada, tentunya setiap kami mediumisasi ngobrol dengan makhluk gaib, tidak perlu sahabat ya untuk dipercaya sepenuhnya tentunya. Tapi harapan saya, ambil benang merah pelajaran kebaikan buat kita, semoga bisa menjadi manfaat, tambah luaslah pengetahuan ilmu kita. Yang baik diambil, yang kurang pas dibuang sahabat ya. Jadi seperti itu Bang. Nah, Bang Anto, Bang Iwan, yang baik saat adanya mediumisasi obrolan yang terbangun diambil nggak apa-apa, yang buruk dibuang. Tidak perlu kita percaya sepenuhnya dengan isi obrolan dengan makhluk gaib ya. Karena ya seperti itulah makhluk gaib. Makhluk gaib itu seperti manusia. Manusia ada yang senantiasa kalau berbicara itu benar, berusaha untuk benar, jujur apa adanya. Ada juga manusia yang terkadang suka berbicara benar tapi kadang mau juga berbohong ya. Ada juga manusia yang terlalu banyak bohongnya. Nah, itu ada manusia. Artinya kalau terlalu banyak bohongnya, pembohong dong namanya ya. Begitu juga makhluk gaib, bangsa jin ya. Seperti kita manusia, sifatnya tak jauh beda. Karena mereka punya nafsu, kita pun punya nafsu. Biasanya makhluk yang punya nafsu itu lebih cenderung seringnya ya, kalau bahasa kita berumah tangga. Kita manusia berumah tangga, punya keturunan. Bangsa jin, bangsa gaib gitu juga, karena punya nafsu mereka biasanya berumah tangga dan dimungkinkan besar punya keturunan. Dari beberapa mediumisasi yang kita lakukan, makhluk gaib bangsa jin mengakui mereka punya keturunan, bahkan anaknya nggak cuma satu, nggak cuma dua. Yang sedikit membedakan makhluk gaib bangsa jin dengan kita, umur mereka itu cenderung lebih panjang ya. Kalau kita manusia kan kadang-kadang kalau zaman sekarang lah ya, 100 tahun itu udah alhamdulillah kali. Iya, kadang-kadang 80 tahun, 60 tahun kadangnya pun udah renta, kebanyakan seperti itu. Tapi ya itulah kodrat kehidupan yang harus kita terima, nggak apa-apa. Yang terpenting andai kata kita dikasih umur panjang, perbanyak syukur dan manfaatkanlah umur tersebut guna memperbanyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Jangan sampai sebaliknya. Karena kalau umur kita dikasih panjang tapi toh kurang bisa kita mengisi guna kebaikan, kayaknya seperti apalah. Artinya kurang bermanfaat. Karena kalau bisa hidup kita penuh dengan manfaat. Pertama, manfaat untuk diri kita sendiri. Keduanya untuk keluarga dan lingkungan di sekitaran kita. Mudah-mudahan seperti itulah. Jadi terkait tadi yang dipertanyakan, orang Bunian atau bangsa Bunian sudah mengerti lah ya. Ya mudah-mudahan. Tapi nantinya kita coba lakukan mediumisasi, mana tahu ada petunjuk yang berbeda atau sama, itu nantinya walau a'lam lah ya. Ya biarlah itu nanti mengalir apa adanya ya. Mungkin seperti cukup lah ya. Cukup. Ya, oke lah. Begitu sahabat ya, gift dimanapun berada, sahabat beriman yang berbahagia tentunya. Itulah sedikit obrolan kami membahas tentang ya kegiatan kami tentunya di sini, mediumisasi makhluk gaib bangsa jin, dan tadi dipertanyakan oleh anggota kita tentang orang Bunian ya. Orang Bunian ya makhluk gaib lah, seperti itu. Tadi dipertanyakan juga oleh anggota kita yakni Bang Iwan, mereka karena anggota baru mungkin jadi ya perlu bertanya untuk supaya lebih mengerti. Itulah sedikit tadi jawaban saya kepada anggota kita di sini. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pelajaran buat kita semua yang di sini dan umumnya buat sahabat gift dimanapun berada. Tapi lagi-lagi sahabat ya, kebenaran hanya mutlak milik Allah dan Rasulnya. Saya pribadi selaku manusia awam, khususnya penuh dengan keterbatasan dan kekurangan keilmuan sahabat ya. Bila mana ada kebenaran mungkin itu hakikat mutlak bersumber dari Allah. Bila mana ada kekurangan dan kesalahan itu mutlak harus saya akui kebodohan, keterbatasan pribadi saya sahabat ya. Mungkin itu saja.
yang perlu kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Tentunya banyak tutur sapa, bahasa, perilaku yang kurang berkenan menurut sahabat semua, tentunya saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.